mungkin kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait podcast kali ini. satu ini. Sebagai penggantinya, kita akan memanggil salah satu narasumber yang spesial. Ya, sangat spesial di matanya Pak Ketua. Iya, sangat spesial. Yaitu Wakil Ketua. Iya, Wakil Ketua. MFTUMJ, Bang Ervin Syah. Silakan. Asik. Iya, silakan. Ya. Jadi untuk tag 2 kali ini kita akan membahas soal seputar akademik. Tadi kan tag 1 sudah membahas soal organisasi. Jadi tag 2 ini kita akan membahas seputar perkuliahan, akademik dan tugas-tugas sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama ditunjukkan kepada ketua kita. Kenapa sih memilih jurusan arsitektur dari sekian banyak jurusan yang ada di FTUMJ memilih arsitektur? Itu gimana alasannya? Alasannya ya, sebenarnya untuk alasan gue sendiri ya, itu memilih arsitek, baik lagi sih sebenarnya. Gue itu orangnya memiliki hobi, bisa dibilang menggambar. Ya bisa dibilang waktu SD lah, pada saat SD gue tuh sempet juara juga sih sebenarnya, juara atau apa ya? Juara apa? Kayak juara dari segi ngegambar. Gambar waktu itu gua ngegambar apa waktu itu? Gunung enggak, bukan gunung sih sebenarnya. Lebih ke apa sih? Buku. Cuman gua ambil kayak kartun-kartunnya gitulah. Nah, itu gua coba digambar lagi sama gua. Enggak ya, gue suka gambar aja sebenarnya. Makanya terus setelah itu gue pikir-pikir, oh ya kenapa nggak gue terapin dari hobi gue itu buat ke bidang kuliah gitu, pemilihan dari kuliah itu sendiri gitu. Makanya gue masuk arsitek karena hobi gue bisa dibilang. Itu sebelumnya SMA atau SMK? Gue itu SMA. Iya. Nggak ada basic. Nggak ada basic. Tapi ada bakat menggambar. Ya bisa dibilang karena hobi sih. Oh, hobi. Hobi, iya. Hobi, jadi gue mikir nih hobi gue kayaknya cocok nih kalau misalkan gue kembangin lah di kuliah ini, yaitu masuk arsitek gitu sih sebenarnya, gara-gara hobi. Kalau dari Ervin sini gimana? Oke. Alasan masuk arsitek? Ya, terkait masalah kenapa sih milih jurusan arsitektur ya, pertama ya kurang lebih sama kayak saudara Sidik itu. Kita ya senang-senang gambar. Sebelum saya masuk sini pun saya senang lebih ke gambar tentang street urban gitu, jalan-jalan dan gedung-gedung. Kenapa sih terus hal yang bikin menguatkan saya masuk arsitek itu tentang masa depannya. Jadi lebih dasar tentang pembangunan itu mungkin sekarang lebih meningkat tentang infrastruktur dan lain-lain lah ya, ibaratnya itu bisa buat peluang-peluang kita juga. Apalagi ada IKN ya, IKN, Ibu Kota Negara. Iya, IKN bisa juga ya buat nanti kita cari pekerjaan di sana kan juga bisa terkait hal desain-desain bangunan kayak gitu. Terus ya alhamdulillah saya ketika masuk arsitek pun bisa menuangkan bakat saya tentang sketsa. Nggak apa-apa pakai gua aja. Oh, santai aja Pin santai. Ya jadi lebih bisa masukin bakat saya lagi tentang sketsa. Selama di sini ya alhamdulillah pernah menang juara 1 tentang sketsa bangunan historikal kayak gitu, bangunan historikal. Terus juara 1 juga tentang beberapa desain tentang ibu kota gitu, street urban kayak gitu. Oke. Tadi kan udah dijelasin alasan masuk jurusan arsitektur. Mungkin menyambung dari pertanyaan sebelumnya, kenapa memilih jurusan arsitektur di kampus UMJ? Nah, itu apa keunggulan? Kenapa sampai memilih UMJ? Karena kan seperti tahu di jurusan yang ada di FTWM itu kan ada banyak ya. Iya, benar. Dan dari sekian banyak kampus, kenapa milih UMJ juga? Iya. Ya. Apa spesialnya UMJ, FTWMJ, jurusan arsitektur itu apa? Kalau dari gue sendiri ya, simpel aja sih sebenarnya. Soalnya akreditasinya A gitu. Iya. Dari semua jurusan yang ada di FTWMJ. Iya, hanya arsitek yang A gitu. Apresiasi buat arsitek.
Ya gitu sih sebenarnya. Gua milih arsitek karena emang A gitu. Ya, alasan lain gimana kalau soal ini? Ada ajakan dari senior atau tahu didapat sendiri informasinya? Eh, ini sih sebenarnya. Gue juga tahu UMJ dari tetangga gue juga gitu. Tapi tetangga gue prodinya berbeda. Oh iya. Itu waktu ya gue dapat maksudnya kepikiran buat masuk UMJ pun gara-gara tetangga gue itu. Karena dia kuliah di UMJ cuman jurusannya mesin Oh, gitu. dari Dari Bang Ervin Ya. sendiri, apa ada? gimana? Oke, kalau terkait kenapa sih milih arsitektur UMJ, ya yang pertama mungkin akreditasi, dan dibandingkan beberapa universitas-universitas lainnya terkait biaya itu kan di kita ya lumayan cukup ringan Lebih lah murah ya, dari yang ya. lain. Apalagi kalau masuk masuk di UMJ itu kan nggak ada uang pangkal gitu kan, di kampus-kampus swasta lainnya itu ada beberapa uang pangkal sampai ya kurang lebih puluhan juta lah kayak gitu, sedangkan di sini kita untuk bayaran iuran pertama per bulan aja bisa gitu, soalnya di kita kan bisa bisa dicicil untuk pembayaran satu semester itu per bulan, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk UMJ sangat-sangat apa ya? Direkomendasikan arsitek. Ini udah diceritain kenapa alasan ini karena akreditasi. Akreditasi A. Iya. Ya. Nah, Mungkin kita bisa masuk lebih dalam lagi ya, terkait mahasiswa arsitektur. Kan tiap jurusan pasti ada kesusahan ya, saat menjalankannya. Apa sih kesulitan yang besar atau tantangan yang sulit di jurusan arsitektur? Kalau terkait susah, lebih ke arah sih konsep dimana ya kita kan tentang berhubungan sama bangunan-bangunan, apa sih yang dijual dari ketika kita lulus sebagai arsitek kayak gitu. Kurang lebih kan pasti konsep bagaimana kita menawarkan ide-ide yang terbaru, terus problem-problem dari si kliennya itu seperti apa kayak gitu. Mungkin Abang Sidik mau nambahin. Apa tadi? Coba pertanyaannya diulangin. Tantangan Tantangan di jurusan arsitektur. terkait apa nih? Gua di arsitek selama ini. Ya bisa. Mungkin dari tugasnya. Oh, tugasnya. Tugasnya ya. Tugasnya sih sebenarnya Gampang. gampang-gampang susah sih. Gampangnya yang karena apa yang susahnya apa? apa ya? Kita di sini memainkan seni, bukan memainkan perhitungan gitu. Nggak ada perhitungan kan biasanya dibilang orang-orang paling pusing lah terkait perhitungan tuh sebenarnya. Bener gak sih? Ya matematika lah, apalah itulah. Sulit banget menurut gua. Berarti untuk teman-teman yang nggak suka Matematika arsitek. arsitek ya. Nanti kalau UMJ. urusan perhitungan nanti di sipil. Iya. Kita ini. Mungkin kalau terkait di arsitek sebenarnya ya ada tentang perhitungan, cuma Iya. lebih ke arah basic-basic dasar Iya, sedikit basic-basic aja, dasar. nggak perhitungan secara detail itu seperti sipil kayak gitu. Jadi kita memahami tentang dasar perhitungan di arsitektur itu lebih ke arah tentang gimana sih logika-logikanya ketika struktur itu dikasih beban, kurang lebih untuk memahami logika-logika seperti itu. Ya, tadi kan di tag 1 kita udah nanya ini ke Bang Sik sama Bang Reza cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Nah, untuk Bang Ervin sendiri ini kita belum tahu nih caranya. Apalagi sebagai wakil ketua himpunan ya dari Bang Sidik, cara ngebagiin waktunya antara perkuliahan dan organisasi itu gimana? Kayak terkait masalah membagi waktu ya, lebih ke arah schedule management kalau di saya. Jadi ketika kita memulai hari itu pasti kan ada time schedule, capaian untuk hari ini apa sih, itu bisa saya rekap dalam kurang lebih seminggu atau sebulan. Misal kalau sebulan kan lebih ke arah poin-poin bulan ini apa sih yang harus saya capai, terus diturunkan lagi ke seminggu ini kegiatan saya dibagi di hari apa aja sih, untuk membagi tentang kayak untuk organisasi, terus untuk akademik kayak gitu, terus kita rinciin lagi untuk per hari itu kita detailin kita hari ini mau kemana aja, kegiatan aktivitasnya apa aja kayak gitu. Tapi kalau untuk tadi kan diceritain dari Bang Sidik soal ngebagiin waktunya dengan perkuliahan. Nah, kalau untuk masalah keluarga gimana? Lebih jarang pulang lah, ini dicoret kartu keluarga itu apa? Gimana Mat
orang tua di rumah? Oke, terkait Prosesnya kalau kalau dari keluarga ya, keluarga saya sih lebih ke arah apa sih dari orang tua itu yang enggak gitu buat anaknya dalam pendidikan kayak gitu. Mungkin ya kita lebih lebih ke arah mengabari aja. Ketika kita harus pulang malam kayak gitu, misal jam ya paling maksimal jam 8 jam 10 itu setidaknya kita mengabari orang tua terlebih dahulu bahwa hari ini kita bakal pulang malam kegiatannya seperti ini. Itu bisa bisa meminimalisir untuk ya orang tua marah lah kayak gitu. Ayah mana? Ayah, Alhamdulillah. Enggak. ayah panggilannya Ervin. siapa? Ayah. Ayah. Ya terkait ayang mah ya itu masalah pribadi masing-masing sih gimana cara mengatur. Ya, kembali lagi ke soal perkuliahan. Tadi kan udah dijelasin susah, gampang dan susahnya di arsitektur. Terus gampangnya tadi apa? Ya itu bisa dibilang apa ya? Kalau orang-orang yang nggak terlalu apa ya suka dengan perhitungan, ya kita di arsitek tuh nggak terlalu detail sih sebenarnya terkait perhitungan tuh. Bisa dibilang kita yang dibilang susah tuh kita justru memikirkan konsepnya baiknya bangunan tuh seperti apa. Kayak gitu. Menurut gua apa ya? Kita itu ngeluarin semua ide kotor maupun ide jorok lah, ide semuanya itu terapin dan tuangin di dalam bangunan lu itu gitu. Itu, itu biasanya di ini kan di mata kuliah perancangan arsitektur. Iya, Ya, lebih perancangan. banyak konsep dan pengerjaannya. Mungkin bisa dijelasin ini Bang Evin. Ya. Ini kan kebanyakan dari mahasiswa kita banyak keteteran tugas rancangan arsitek. Itu gimana sih tips dan triknya untuk ya nggak keteteran lah di akhir? Bisa ini nggak? Oke. Jelasin. Terkait masalah gimana sih tips and tricksnya terkait masalah perancangan. Sebenarnya ya balik lagi ke tadi tentang saya bilang manajemen waktunya. Jadi setiap kita awal masuk kuliah itu kan pasti ada RPS pengantar dari dosen-dosen, capaiannya di pertemuan keberapa itu udah dijelasin gitu, capaiannya apa aja. Jadi sebelum kita masuk di hari pencapaiannya itu di pertemuannya itu kita udah mempersiapkan loh kayak gitu. Misalkan di hari Kamis, oh kita ada perancangan, berarti jauh hari sebelum ketemu hari Kamis kita udah siapkan gitu. Kita mau desain apa, terus luarannya apa dari yang di dosen minta. Misalnya kayak oh kita diminta untuk mendesain block pen untuk pertemuan depan ya kita udah harus persiapkan. Jadi ya sama aja kayak mungkin di zaman-zaman sekarang lebih ke distract sosmed sih. Jadi kurang-kurangin main sosmed, mungkin main sosmed itu lebih ke arah hal-hal yang dibutuhin aja gitu untuk kayak kita mencari referensi-referensi bangunan. Jadi lebih difokusin tentang tugas-tugasnya. Ya, ya. Jadi kalau bisa dikatakan mata kuliah yang paling susah itu ya ini ya perancangan karena Iya. 4 SKS. Iya, 4 SKS juga. Ya kalau di Bener kita sih. di kampus kita 4 SKS. Pernah nggak keteteran tugas Dari dari perancangan? perancangan. Ya sistem kebut semalam. Pernah nggak ya? Ya, iya. Kebut semalam ya. Pernah sih sebenarnya. Mari. Gimana? Sering. Sering. Kebut Itu karena semalam. apa, SKS-nya itu? Hah? Pakai sistem SKS karena apa? Karena organisasi atau gimana? Enggak sih, lebih Karena ke malas. ya, benar sekali. Malasnya Jadi itu. jangan ikuti ya. Jangan diikuti ya teman-teman, malasnya. Kalau bisa ini yang Ya, iya nih. Sebelah saya nih. Ya, lebih nggak malas. Jadi selama ini Bang Sidit nggak pernah mengulang mata kuliah. Nggak pernah sih. Alhamdulillah. Walaupun keteteran di akhir tapi bisa Iya. dikejar. Ini tanggung jawabnya dikerjakan. Ya, Ya, Tanggung itu jawab benar di sekali. organisasi di perkuliahan Maupun udah. ya maupun akademik lah itu Iya. tanggung jawabnya pasti. Mungkin balik lagi ke perkuliahan, ada nggak apa ya soal ini kan ada program dari pemerintah soal magang. Nah dari saudara dari Bang Nesvin sendiri gimana untuk masuk ke program itu?
terkait program Iya. itu magang. Iya. Kalau masalah magang sih sebenarnya program dari pemerintah yang MBKM Oh, itu iya, ya, MSIB itu cukup bagus. Jadi dari beberapa teman-teman kita seangkatan pun itu banyak yang udah terjun ke sana kayak gitu. Eh, Lebih ke arah gimana sih pemerintah mewadahi kita dalam hal pendidikan, apalagi kan dari MSIB itu kan konversinya itu 20 SKS itu lumayan Jadi cukup nggak perlu kuliah di UMJ, di kampus lain. eh, Kuliahnya di kampus lain. kalau kalau magang itu kan emang kita ke perusahaan Oh, kayak ke gitu perusahaan. ya. Perusahaan. Kalau ke kampus lain itu Oh, ada program yang lain. PMM. Oh, Kalau oke. PMM itu ke kampus-kampus lain. Iya, iya, iya. Kalau Bang sini nggak ikut ya? Kalau untuk saat ini kayak Fokus ke organisasi. iya nggak dulu. Kalau Jadi pemimpin. Iya, iya, iya. Enggak sih, bukan ke fokus ke organisasi, apa ya? Lebih ke masih ada loh waktunya nantinya. Oh, masih ada. Iya, gitu. Tapi kita kan udah semester 6 ya. Hmm. Ini semester berapa? 4. Andre, Masih 4. inilah. Mungkin sejauh ini terbanyak dalam diri lu gimana? Apakah gua salah jurusan karena waduh banyak sekali tugas yang diberikan. Kayaknya salah jurusan. Walaupun gua berbakat gambar, waduh nggak sanggup yang tugas-tugas yang diberikan ini. Salah sih, salah. Enggak, benar. Gua Yang bener yang mana nih? enggak salah sih sebenarnya. Enggak salah gua terkait apa ya? Milih jurusan ya. Baik lagi sih, dari awal kan ini kemauan gua loh masuk jurusan arsitektur itu sendiri. Jadi gua harus siap menerima konsekuensinya itu sendiri gitu loh. Itu sih sebenarnya yang jadi apa ya? Langkah bisa dibilang gua nggak salah sih milih jurusan karena emang itu kemauan gua sendiri. Walaupun tidurnya pagi, Ya, itu dia tuh. jadi semalam itu nggak apa-apa kan? Nah, udah. Iya. Karena emang bisa dibilang apa ya? Ya itu balik lagi itu kemauan gua sendiri. Gua harus menerima konsekuensinya itu sendiri sih sebenarnya. Emang udah ada niatan dari awal. Iya. juga. Udah niatan juga. Gua hobi gua juga. Kalau dari Bang Ervin sendiri gimana sih? Kalau dari saya ya kayak untuk masuk arsitek itu nyesel atau enggak ya sebenarnya salah atau enggak yang enggak salah sih, semua balik lagi ke dasar ke mau enggak sih kita belajar gitu. Mungkin ketika kita ngerasa oh salah masuk jurusan arsitektur kayak gitu, Ya. kita pindah ke jurusan lain pun pasti bakal timbul suatu pertanyaan yang sama, oh kayak kita salah nggak sih masuk jurusan ini gitu. Jadi yang lebih saran saya lebih ya udah kita nikmati gimana prosesnya itu. Dijalanin dan harus komitmen dari Iya, awal komitmen gitu ya. dari awal. Ya, yang penting harus komit kalau udah masuk Jurusan arsitektur. selesain. Dari Perdalamin awal. ilmunya. Sebenarnya nggak harus dalam arsitektur aja nggak sih? Iya. Komitmen itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Ya, 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 ya. Ya, jadi dari kedua narasumber kita ini masih bertahan untuk melanjutkan ini karena walaupun banyak tugas yang diberikan tetap semangat ya. Pasti itu yang betul pasti. Semangat. Bicara soal tugas kan nggak apa ya, nggak lengkap kalau bicara soal dosen. Iya. Dari banyak dosen dengan karakter dari pribadinya masing-masing, cara hadapin ini dosen A, dosen B, dosen C. Itu ya apalagi ada dosen killer, nggak tahu ya kalau Dosen killer. Nggak ada. gimana? Mungkin dari Bang Sidik. Dari gue dulu ya. Untuk menghadapi dosen Ya, dari segi apapun itu. Misalnya kalau dosennya apa ya? Ada nggak dosen killer yang marah-marah? Oh. Marah-marah tuh. Kasih sensi. Yang terlalu coret keras lah, gitu. yang terlalu disiplin waktu itu. Iya. cara ngadepin ya, Iya. bangun pagi. Bangun pagi, jangan gadang. Dah itu sih. Sebenarnya kalau terkait ini ya, apa dosen-dosen yang bisa dibilang killer ya. Ya, Kayak bisa. apa sih? Misalkan masuk ruangan mungkin lewat dari jam 10 gak boleh gitu. Ya. Tapi di UMJ menurut gua nggak ada sih kayak gitu. Nggak ada- Cuman nggak ada dosen. iya, cuman dari bentuk mahasiswanya aja kayak sadar diri lah. Ini dosen udah buka matkul tuh di jam segini, maksudnya mau telat juga sih gitu loh. Disiplin ya. Iya, disiplin tinggi lah, lah. tetap ada disiplin juga.
Tetap bangun pagi. Bangun pagi jangan gadang. Bang Sidik sering bangun pagi. Bangun pagi terus. Terus bangun pagi. Kalau dari Bang Ervin sendiri gimana? Oke, Bu. Terkait masalah dosen killer. Iya. Menurut saya ya dosen killer itu sebenarnya nggak ada. Ada. Cuma balik lagi, kenapa sih dosen itu bisa sampai marah kayak gitu? Itu kan pasti Ada ada sebab- penyebabnya ya, ada gitu. Kan dia marah itu kayak mungkin lebih ke arah masukannya kayak gitu, didikannya kayak gitu. Kayak kita misalkan harusnya agenda hari ini asistensi, tapi kita nggak bawa hal yang mau diasistensiin, ya pasti dosen ya marah dong kayak gitu. Itu kan lebih sebabnya dari kita sendiri. Ketika kita emang ngasih ngasih apa ya, kayak lebih bawa udah mempersiapkan apa yang harus diasistensiin, apa yang harus dikumpulkan tugas-tugasnya, ya dosen nggak mungkin ada yang marah kayak gitu. Tapi bicara soal bangun pagi yang udah disebut tadi, Bang, arsitek itu begadang dulu. Begadang. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya kita bisa loh. Ada beberapa mahasiswa tuh yang lebih seneng belajar maupun ngerjain tugas tuh di malam hari justru. Di pagi hari kayak bisa dibilang apa ya, kurang gitu, maupun ya kan bisa dibilang jam 12 lewat itu udah pagi hari dong. Nah, ada juga yang sebelum jam 12 tuh udah mulai belajar, maupun ya sesudah isya lah, sesudah maghrib tuh udah mulai belajar. Ada juga justru yang jam 12 lebih enak buat belajar. Balik lagi ke masing-masing orangnya sendiri sih sebenarnya. Nggak melulu bergadang melulu sih sebenarnya, balik lagi ke apa ya, si mahasiswa itu lebih enak belajar di jam 12 lewat atau sebelum jam 12 gitu. Tapi kalau dari karakter Bang Sidik sendiri kayaknya Kalau Kalong. kalau saya Tipenya sendiri tipe sih kalong. iya lebih kayak ya udahlah, tidur mah urusan nanti. Iya. Berarti Yang untuk penting relatif tugas. begadang itu sebenarnya tergantung preferensi masing-masing. Iya. Bagaimana dia cara mengerjakan tugasnya. Iya gitu. kalau dari Erwin sendiri gimana? Sebenarnya masalah kayak kita sering begadang atau enggak di mahasiswa arsitektur ya lebih ke arah adaptasi. Bagaimana kita adaptasi kita terhadap hal belajar, kan tadi dari Sidik kan lebih jam-jamnya lebih enak jam segini untuk belajar. Ya emang secara belajar jam-jam segitu ya mungkin lebih ke arah tenang mungkin suasananya. Tapi kan kita itu di jam-jam tidur itu kan emang harusnya ya istirahat gitu dari semua aktivitas. Kalau masalah ini balik lagi tentang keadaptasi. Jadi di mana kita ada waktu luang ya sebisa mungkin untuk menyicil berapa tugas itu harus dilakukan Iya, kayak benar. gitu. Supaya nggak timbul begadang terus kayak gitu. Iya, manajemen waktu yang baik. Kalaupun harus begadang jangan lupa sediain kopi. Jangan Iya. lupa kopi. Lebih ke arah jangan begadang terus menerus sih, kayak Iya. nggak Iya. mungkin ya kalian kerjain tugas kan tiap hari begadang kayak gitu kan. Jadi kalau emang ada beberapa mata kuliah yang harus menuntut ekstra lah kayak gitu, apalagi ada beberapa problem masalah kan kita untuk bikin tugas biasanya ada beberapa software itu kan lumayan ya bisa close sendiri lah kayak gitu, lebih ke arah mungkin dari beberapa softwarenya nggak cocok sama laptopnya kayak gitu. Itu kan butuh waktu yang lebih gitu untuk mengulang untuk tugas-tugasnya itu. Ya, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan terakhir buat mahasiswa, siswa SMA di luar sana yang ingin masuk ke UMJ. Itu silakan, Bang Sidik. Pesan-pesan untuk mereka. Dari gue dulu nih. Ya, Intinya jangan malas. Udah itu aja. oke. Iya, jangan malas. Jangan malas. Iya, karena ya udah jangan malas. Ya, kalau Gitu aja. dari Bang Erwin sendiri gimana? Untuk siswa SMA yang mau SMA yang mau masuk melanjutkan perkuliahan, lebih ke arah kayak khususnya arsitektur. ya kayak dia mau masuk arsitektur lah ya, lebih banyak latih ini sketsa mungkin Itu yang paling dasar ya? iya paling dasar kan biasanya di semester 1-2 itu lebih dibebankan tentang sketsa dasarnya dari ya olah tangan kita lah. Itu kan
ya beberapa orang yang emang gak terbiasa cukup sulit. Jadi ketika mereka baru masuk semester 1-2 ngerasain ya sedikit goyang lah tentang oh salah nggak sih masuk jurusan, kayak ya saya nggak punya bakat nih di gambar kayak gitu kan. Dari sebelum kalian masuk jurusan arsitektur ya mumpung sekarang lagi masih SMA kayak gitu, sering-sering aja tentang latihan-latihan gambar kayak gitu. Jadi kita juga harus mati soft skill gitu Iya, ya, soft skill, sebagai jelas. mahasiswa arsitektur. Iya. Oke. Baik teman-teman, kita akhiri podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Ketua dan Wakil Ketua Bang Sidik Al-Nawawi sama Arfinsyah atas waktunya di episode pertama bersama saya host Rausan Fikri dan Saya adalah Liza. pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum.